Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua praktikum Matif 1, kita akan membahas tentang relasi. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara suatu elemen himpunan dengan elemen himpunan yang lain. Hubungan relasi sendiri itu sifatnya abstrak, jadi tidak perlu memiliki arti baik secara konkret ataupun sistematis. Kemudian domain, kodomain, dan range. Di sini ada sebuah diagram panah. Kita coba tentukan domain, kodomain, dan range-nya. Domain adalah seluruh elemen himpunan daerah asal. Biasanya terletak di sebelah kiri. Berarti di sini domainnya itu 1, 2, dan 3. Kodomain adalah seluruh elemen himpunan tujuan. Biasanya terletak di sebelah kanan. Berarti di sini kodomainnya itu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, range adalah hasil himpunan dalam daerah tujuan atau kodomain yang terpasang dengan anggota daerah asal. Jadi, anggota kodomain yang punya pasangan di domain. Berarti di sini 2, 3, dan 4 yang punya pasangan di domainnya. Nah, kemudian relasinya itu ditandakan dengan garis panah. Berarti relasinya 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 4. Lanjut, ada jenis-jenis relasi. Yang pertama itu himpunan bagian. Himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Jika setiap elemen A adalah elemen B, maka ditulis A himpunan bagian B. Contohnya, himpunan A elemennya A, B. Himpunan B elemennya A, B, C. Himpunan C elemennya A, B, C, D. Maka ketiga himpunan ini merupakan himpunan bagian. A merupakan himpunan bagian dari B, juga merupakan himpunan bagian dari C. Kemudian B itu merupakan himpunan bagian dari C. Kemudian ada rumus untuk menghitung banyak himpunan bagian, yaitu 2 pangkat N, di mana N itu jumlah elemennya. Kemudian ada himpunan sama. Dua himpunan A dan B dibilang sama ketika setiap elemen dari himpunan A adalah elemen dari himpunan B. Begitu juga sebaliknya. Maka ditulis A sama dengan B. Contohnya, himpunan A elemennya itu bilangan genap positif kurang dari 12. Berarti 2, 4, 6, 8, dan 10. Berarti sama persis ya dengan elemen himpunan B. Maka himpunan A sama dengan himpunan B. Kemudian himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B disebut saling lepas jika himpunan A tidak memiliki persekutuan dengan himpunan B. Contohnya, himpunan A elemennya A, B, C, D. Himpunan B elemennya R, S, T, U. Gak ada hubungannya. Maka himpunan A saling lepas dengan himpunan B. Dan ada himpunan setara atau ekuivalen. Dua himpunan A dan B disebut ekuivalen ketika jumlah elemen kedua himpunan sama, tapi isi dari elemennya berbeda. Contoh himpunan A elemennya ada 4, A, B, C, D. Himpunan B elemennya juga ada 4, tapi anggotanya beda sama himpunan A, yaitu R, S, T, U. Berarti himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Kemudian ada macam-macam penyajian relasi. Diagram panah itu menggunakan dua buah elips. Elips kiri berisi anggota himpunan A dan yang kanan berisi anggota himpunan B. Kemudian ada juga penyajian relasi dengan matriks relasi. Baris matriks menyatakan anggota himpunan A
sedangkan kolomnya untuk anggota himpunan B. Kalau ada hubungan antara anggota A dengan anggota B, maka kita isi angka 1. Selain dari itu, kita isi 0. Contohnya di sini, relasinya 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 4. Berarti 3 relasi ini kita tulis 1. Sini, 1 ke 2 kita tulis 1, 2 ke 3 kita tulis 1, 3 ke 4 kita tulis 1. Sisanya kita tulis 0. Lalu kita tulis dalam bentuk matriks, maka akan menjadi seperti ini. Kemudian ada komposisi relasi. Pandang relasi R dari himpunan A ke B. Relasi S dari himpunan B ke C. Berarti R ini anggota himpunan dari A ke B, dan S anggota himpunan dari B ke C. Maka kita bisa mendefinisikan relasi baru dari A ke C langsung. Kita tulis sebagai ROS. Kita langsung aja ke contohnya, biar nggak bingung. Nih. Misalkan himpunan A elemennya 1, 2, 3, 4, himpunan B elemennya P, Q, R, S, dan himpunan C elemennya X, Y, Z. Di sini R itu relasi dari A ke B, dan S itu relasi dari B ke C. Relasinya sebagai berikut. Kalau digambarkan, maka diagram panahnya akan menjadi seperti ini. Dari diagram panah ini, kita tuliskan jalur dari A ke C, yaitu sini, 2 ke S, lalu ke Z. Kemudian 3 ke Q, kemudian ke X. Ada juga 3 ke Q, dan dia ke Z. Dan yang terakhir itu 4 ke S, ke Z. Nah, untuk ROS-nya, kita tulis titik awal dan titik akhirnya aja. Berarti ini 2 ke S ke Z menjadi 2 ke Z, 3 ke Q ke X menjadi 3 ke X, 3 ke Q ke Z menjadi 3 ke Z, dan seterusnya. Terakhir, ada sifat relasi. Misalkan R sebuah relasi pada himpunan A, maka R disebut refleksif jika setiap elemen A berhubungan dengan dirinya sendiri atau dengan elemennya sendiri. Kemudian, bersifat simetris apabila elemen A terhubung dengan B, di mana elemen B juga harus terhubung dengan elemen A. Jadi, pada sifat ini itu terdapat hubungan timbal balik. Kemudian, bersifat transitif apabila elemen A ke B dan B ke C dapat menghasilkan elemen baru, yaitu A ke C. Terakhir, relasi dikatakan bersifat antisimetris apabila setiap A dan B hanya terhubung ke salah satunya aja, atau berlainan. Kalau ini tidak saling berkaitan antara hubungan A ke B, B ke A-nya itu tidak saling berkaitan. Sekian, itu saja materi dari pertemuan kedua praktikum matrik 1. Kurang lebihnya, saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.